Selamat malam para teman-teman. Sekarang saya ingin membahas tentang yang baru viral ini, tentang yang kita tahu Indra Kents ya, Sultan Medan yang ditangkap. Bukan masalah saya membela Indra Kents-nya, tapi saya menjelaskan karena kita tahu kalau memang dia memainkan money laundry atau menipu orang, itu memang harus ditangkap. Kita sudah salut dengan kepolisian kita, tetapi pertanyaannya adalah binomo ini atau binary option ini sudah berapa lama didirikan, dan kita ketahui karena dia hanya endorse. Kalau hanya endorse, artinya banyak juga artis-artis yang lain juga endorse. Kenapa artis-artis yang lain tidak diperiksa? Pertama. Kedua, binary option ini kita ketahui katanya terdaftar di OJK atau gimana. Dan juga kalau kita tahu apabila di Facebook ataupun di apa, kita mengetahui itu ada iklannya ada iklannya. Jadi selama ini pengamat ataupun yang kita tahu kalau TV itu seperti KPI ada pemeriksaannya. Jadi kemana para penyensor ini selama ini gitu loh. Binary option ini setahu kita sudah berapa tahun, ya kan? Sudah berapa tahun. Ya kenapa sebelum itu membludak belum nggak diperiksa? Sedangkan orang sudah viral, mungkin sudah kaya, sudah apa, baru diperiksa. Pertanyaan itu pertama, ya kan? Jadi saya bukan membela Indra Kents-nya atau apanya. Kalau ada salah mencuci uang, melalui laundry, silakan. Hanya saja kepolisian juga tidak boleh, artinya bukan kepolisian ya, kita harus melihat masalah ini dari sisi yang betulnya gitu loh. Ya kalau memang dia salah, dia wajib ditangkap. Hanya saja pertanyaan itu tadi, penyensor ini di mana? Kalau kita bilang seperti maaf ya, seperti binomo itu termasuk dalam OJK, pengawasan OJK. Jadi di mana OJK ini, pengawasan ini terhadap aplikasi yang muncul? Setahu kita, kalau yang terdaftar di Play Store ini, katanya itu sudah ada izinnya. Kalau masih di website belum ada izinnya, oke lah. Ya, seperti saya juga terkadang pernah tertipu dengan website yang hariannya dapatnya 100.000, kalau ngajak orang dapat sekian. Saya pernah tertipu. Itu is okay, karena kita mungkin tergiur dengan uang cepat ya. Ya, itu hanya menggunakan website, tidak ada aplikasinya. Sedangkan ini ada aplikasinya di Play Store. Jadi di mana dong? Kalau jangan hanya masyarakat saja harus bilang, masyarakat harus pintar, harus pandai, harus teliti. Jadi yang penyensornya ini kemana dong gitu loh selama ini? Apakah tidur saja? Atau sudah ada kasus nanti ada yang tertipu miliaran dolar atau miliaran rupiah, triliunan, baru muncul pahlawan menangkap orang gitu loh. Atau jangan-jangan dalam tanda kutip pembagiannya sudah tidak adil, baru dimunculkanlah kasus-kasus ini. Nah, kalau memang kita bilang ini penipuan, ini apa, maaf cakap ya, Bitcoin yang kita tidak tahu nih cara mainnya bagaimana, tidak ada pengawasan dari siapa, ya kan? Itu kita tahu hanya menggunakan komputer CPU saja untuk menambang koin. Kenapa itu dilegalkan? Bukan dilegalkan, kenapa itu nggak diperiksa gitu loh? Bagaimana cara mereka membayarnya? Bagaimana cara mereka membayarnya? Dan kalau kita mau bermain, apakah itu diawasin atau dijamin nggak? Juga tidak tahu kan?
Ya kalau kita bilang trading ini uh, ada yang menipu atau apa, itu kita juga tidak tahu. Hanya saja tolong dijelaskan, jangan sampai masyarakat ini, saya sendiri ya sebagai masyarakat juga heran gitu loh, sampai sekarang baru ditangkap. Ya kan memang kalau kita juga jeli bermain trading atau apa, itu bisa menjadi kaya, bukan tidak bisa. Memang kalau kaya mendadak oke, tapi kan kita tahu kalau orang yang mengajar edukasi atau apa, memang kita harus bayar. Saya juga membayar kalau saya mau mengikuti satu pelatihan. Saya juga ingin membeli, mungkin trading itu ada sinyal-sinyalnya, saya harus 1 tahun beli berapa juta itu mendapatkan sinyal. Ya mungkin juga orang bisa mendapatkan uang dari sana, setelah itu uangnya diputar tuh usaha yang lain gitu. Jadi saya harap kita semua juga harus ngerti, jangan asal si seseorang nih, si satu orang nih dan nipu nih gitu-gitu, tapi ujungnya kita nggak tahu dari mana, kenapa. Padahal satu broker nih sudah lama gitu loh, sudah berapa tahun. Jadi selama ini di mana? Seperti KPI saja kita bilang menayangkan TV saja disensor dulu 2 kali 24 jam atau berapa jam dari kedapatan itu. Oh ini nggak boleh tayang ya, ini apa ya. Jadi kenapa ini sampai bertahun, sudah bertahun dan muncul di iklan-iklan. Kalau kita buka Facebook contohnya kan, nanti ada keluar tuh iklan ini, iklan itu, tentang trading, tentang saham, mainan di sini. Itu kenapa nggak bisa diperiksa gitu loh. Nah, apalagi setiap manusia mungkin nahan lapar boleh. Masyarakat yang paling apa saja memiliki handphone Android untuk membeli kuota. Lebih bagus lapar daripada nggak punya kuota gitu. Tapi nggak mungkin pejabat-pejabat kita ataupun pengamat kita atau pemerintah kita semua itu nggak ada HP Android dong. Nggak mungkin nggak ada Facebooknya dong, nggak ada Instagramnya dong, ataupun yang lain kan gitu. Di mana? Jadi tolong dijelaskan. Kalau memang ada yang berkompeten menjelaskan kepada saya, silakan. Dan harus masuk logika, saya akan terima. Tetapi bila tidak logika, ya haraplah jangan menyudutkan seseorang gitu. Nah banyak juga artis-artis yang endorse-nya, masalahnya kita disuruh promosi nih satu barang ataupun satu toko atau apapun. Apa kita tahu dia itu pencuri, atau apa kita tahu dia itu money laundry? Jadi kenapa kita yang endorse, kita yang mempromosikan, malah kita yang ditangkap? Kita juga nggak tahu kan, kecuali kita tahu. Tapi setahu kita, kalau kita pun artis-artis itu kalau memang dia, kalau artis ya papan atas ya, bukan artis yang cuma mau naik daun gitu, pasti memilih gitu loh, memilih untuk endorse, untuk mengiklankan sesuatu. Pasti dia harus tahu ini terdaftar dong apa enggak, di sini ada daftar enggak gitu, pasti dicek. Jadi kenapa tiba-tiba nanti ada satu perusahaan apa melarikan uang, malah yang dikejar adalah yang mengiklankan dia lah, mengendorse dia lah, artisnya lah gitu loh. Dianggap menerima uang lah, namanya kita endorse, kita mengiklankan sesuatu, menjadi bintang iklan. Masa kita nggak mau dibayar dong, hanya cuma-cuma? Kan lucu dong, ya kan? Jadi tolong dikasih penjelasan kepada saya yang masuk akal, bagaimana caranya menetapkan seseorang itu menjadi begini dong. Karena kalau kita urutkan itu kan kayaknya bagi saya tuh belum bisa diterima.
dengan logika saya. Jadi teman-teman, mungkin ini curhatan bukan dari hanya diri saya, mungkin curhatan dari beberapa orang ya. Jadi sorry ya, di sini saya juga tidak kenal siapa Indra Ken, siapa si Anu toh. Saya juga tidak kenal tuh binary option atau apa. Saya juga tidak kenal apa itu. Jadi saya bukan membela dia ya, mereka itu. Jadi saya tidak ada sangkut pautnya sama mereka. Saya hanya ingin supaya ada orang yang menjelaskan kepada saya ataupun dengan masyarakat dan warga kita supaya menjadi lebih jelas. Karena di lingkungan tempat saya juga kadang-kadang teman-teman juga bertanya, kenapa ya begini, kenapa begini. Saya juga heran, ya betul juga pertanyaan mereka. Mungkin ini sebagian adalah curhatan dari teman-teman yang saya sampaikan dalam video ini ya. Jadi mohon dijelaskan kepada saya. Oke, sampai malam, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya juga kita tidak ditipu orang, juga lebih jeli. Ya saya juga sering ditipu sih kadang-kadang, ya kan. Ya dengan ditipu juga kita menjadi pengalaman. Ya terima kasih. Nama saya Budi Arianto. Selamat malam.